Anak kepala polisi, rekam video sensitif gadis itu. Ingin membuatnya tunduk lagi, jika kamu tidak pergi atau memberitahu orang lain. Banyak orang akan melihat foto telanjangmu. Gadis itu hanya bisa memohon padanya, hapus videonya dan biarkan dirimu pergi. Di perkemahan musim panas sekolah kemarin, orang kaya generasi kedua ini diam-diam memasukkan narkoba ke dalam anggur Bin Bin. Saat kamu bangun, dia kehilangan hal paling berharga dalam hidupnya sebagai seorang gadis. Setelah pulang ke rumah, dia masih belum tahu bagaimana cara memberitahu orang tuanya. Kemudian ayah saya menerima telepon ke Lua Patom untuk urusan bisnis. Namun, saya tidak menyangka orang kaya generasi kedua itu akan dimintai uang oleh seekor gajah. Dia mengancam Bin Bin pada jam 10 malam, menunggunya di gudangnya. Saat ini, ayahnya Lee Dui Kiet tiba di Lua Patom, melihara sistem jaringan untuk hotel. Karena keesokan harinya perlu dilakukan pengecekan situasi pengoperasian. Jadi dia harus menginap di hotel selama 1 malam. Pukul 10 malam, Pu Enhi Dai tiba sesuai jadwal. Melihat Bin Bin dikendalikan oleh saya, dia dengan penuh kemenangan pergi ke gudang. Saat ini, lampu di gudang tiba-tiba menyala. Ternyata Bin Bin takut, jadi aku akhirnya memberitahu ibuku. Ibu dengan naif berpikir bahwa yang dia perlukan hanyalah orang dewasa untuk maju ke depan. Adalah videonya bisa didapatkan, tapi saya tidak menyangka orang kaya generasi kedua ini menjadi bajingan. Bahkan sang ibu pun tidak mau memaafkan. Kalau begitu tolong gantikan dia. Ibu yang tersinggung itu menamparkan wajahnya. Hasilnya membuatnya sangat marah. Dia mulai memukuli ibu dan anak. Melihat ibuku dipermalukan oleh pria kaya itu, Bin Bin memegang cangkul dan bergegas maju. Dia awalnya membidik telepon di tangannya, namun hasilnya menghantam kepala generasi kedua. Dia langsung jatuh ke tanah. Bin Bin dengan panik menghancurkan teleponnya. Tampaknya mungkin untuk menghapus penghinaan yang ditimbulkannya. Ibu meyakinkan putrinya. Baru pada saat itulah saya memikirkan orang kaya yang tergeletak di tanah. Ketika dia mengangkat tangannya untuk memeriksa, dia menemukannya. Dia berhenti bernapas, memukuli hingga tewas anak Kapolri. Entah apa akibatnya, mereka tidak berani memanggil polisi, namun memutuskan untuk menghancurkan bukti. Pindahkan jenazah ke belakang rumah dan kubur. Disangka, seluruh prosesnya disaksikan oleh putri bungsu An. Pada saat yang sama, Lee Dui Kiet punya waktu luang dan tidak ada pekerjaan. Jadi saya pergi menonton pertandingan tinju. Setelah selesai, dia awalnya berniat telepon ke rumah untuk melaporkan perdamaian. Tidak peduli bagaimana Anda menyebut hasilnya, itu tidak akan berhasil. Setelah menelepon beberapa kali, dia mulai merasa tidak nyaman. Akhirnya memutuskan untuk pulang malam itu. Ketika dia sampai di rumah, melihat istri dan putrinya saling berpelukan dan gemetar, dia tahu sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Setelah mengetahui sumber kejadian, Lee Dui Kiet tenggelam dalam kontemplasi. Almarhum merupakan anak dari Kapolsek. Jika Anda melapor ke polisi, kemungkinan besar Anda bahkan tidak akan punya peluang masuk penjara. Namun, Bin Bin adalah korbannya. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk menggunakan caranya sendiri untuk melindungi keluarganya. Dia berjongkok di depan kuburan untuk menguburkan jenazah generasi kedua yang kaya itu. Berpikir sepanjang malam, setiap adegan film klasik terlintas di benaknya. Hobi terbesarnya adalah menonton film. Jika Anda bisa menonton lebih dari 1000 film, kamu akan mengetahuinya dalam hidup ini. Tidak ada yang misterius dan mendebarkan. Akhirnya ada rencana yang sempurna terbentuk di kepalanya. Dia mengambil kunci mobil dan telepon jahat orang kaya itu. Kemudian dia menyuruh istrinya menutup jendela dan tidak keluar. Bersikaplah seolah-olah tidak ada seorang pun di rumah. Sedangkan aku keluar untuk mengurus mobil dan telepon Pu Enhi Dai. Siapa sangka ketika dia membuka pintu mobil, terjadi kesalahan yang menyebabkan sirene berbunyi. Saat ini, petugas polisi Tangkon sedang makan di pinggir jalan. Saya mendengar sirene dan segera berdiri untuk memeriksa. Tepat pada waktunya untuk melihat sesosok tubuh memasuki mobil. Apakah itu Lee Dui Kiet? Sangat mirip dengannya. Lee Dui Kiet melaju lurus ke depan. Itu terus bermunculan di kepalaku. Gambar cara menghancurkan mobil di televisi. Anda harus memilih cara yang cocok untuk Anda. Dia dengan hati-hati menghindari kamera sepanjang jalan. Seberangi banyak tempat menuju area kargo yang luas. Buka telepon Pu Enhi Dai. Setelah menghapus video putri saya, ketika tidak ada seorang pun yang memperhatikan, melemparkan telepon ke truk. Kemudian dia pergi lagi dari kota ke sungai liar. Setelah memastikan tidak ada orang di sekitar, langsung mendorong kendaraan ke dalam air. Usai menangani mobil, Lee Dui Kiet segera pulang. Saya ingin menghapus nama generasi kedua yang kaya. Benar-benar keluar dari pikiran keluarga. Biarkan mereka mempertimbangkannya. Semuanya tidak pernah terjadi. Dalam perjalanan bus 8 jam ke Lua Patom, ia sengaja memulai percakapan dengan petugas pengumpul tiket. Buat dia terkesan, sengaja menyebutkan hal itu. Dia pergi ke Lua Patom untuk menonton pertandingan tinju pertama tahun ini. Sebenarnya pertandingan tinju pertama dimulai kemarin. Alhasil, dengan pengaruh Lee Dui Kiet, kondektur baru ingat, bertemu Lee Dui Kiet pada hari kejuaraan tinju dimulai. Pada jam 2 siang, dia pergi ke hotel untuk check out. Suruh seluruh keluarga untuk menunjukkan wajah mereka di hotel. Tinggalkan kesan dengan layanannya. Lalu 4 jam kemudian kami pergi ke bioskop bersama. Jam 7 malam berjalan-jalan di pasar malam untuk membeli sesuatu.
Pukul 8.30 pergi menonton pertandingan tinju hari ini. Saat itu, Lee Dui Kiat masih disengaja menumpahkan popcorn si penjual. Sampai jam 11 malam, dia membawa seluruh keluarga dengan bus pulang. Setelah anak-anaknya tertidur, dia mulai menasihati istrinya. Dari sekarang, jika Anda membeli sesuatu, Anda harus meninggalkan tanda terima. Dan harus melakukan semuanya lagi. Akun biaya hidup mulai bulan Januari. Perkembangan lainnya, Kapolsek Lapuan. Sudah 2 hari tidak bertemu anakku. Bahkan tidak bisa menelepon. Dia mulai panik, memerintahkan anak buahnya untuk melacak lokasi ponsel putranya. Hasil deteksi sinyal telepon, pergi ke 4-5 tempat. Hingga akhirnya menghilang. Lauan segera menyuruh anak buahnya untuk menyelidiki. Pada saat yang sama, Lee Dui Kiat menerimanya. Proyek pemasangan kabel jaringan untuk gedung polisi baru. Dia memandang sambil berpikir ke lubang dalam di tengah aula besar. Dan ketika dia hendak pergi bersama manajer konstruksi, Tang Kon tiba-tiba muncul. Bergegas menyerang Mandor, menyalahkannya karena menuduhnya menerima uang kotor. Lee Dui Kiat berpikir sejenak. Lalu dia bergegas dan menendang Tang Kon hingga jatuh. Tang Kon sangat marah, mengeluarkan pistol dan mengarahkannya langsung ke kepalanya. Mandor di sebelahnya dengan cepat menghentikannya. Akhirnya, Tang Kon menembakkan pistolnya ke samping untuk melampiaskan amarahnya. Tanpa diduga, dia menembak dan membunuh kambing di sebelahnya. Menjadi kambing hitam sesungguhnya. Beberapa hari kemudian, mobil Puen Hidai ditemukan. Padahal jenazahnya tidak ditemukan di dalam mobil atau di dasar danau. Tapi Lauan punya firasat. Laki-laki bisa menjadi lebih atau kurang baik atau buruk. Tapi dia masih berpegang pada secercah harapan terakhir. Segera atur penyelidikan. Di mata Lauan, tidak ada kasus yang tidak bisa diselesaikan. Karena dia meneliti 1000 kasus dengan cermat. Teliti 1000 kasus dengan cermat, kamu akan mengetahuinya. Dunia ini tidak ada kasus yang aneh. Seseorang yang telah menonton 1000 film kriminal. Bawahan Lauan menyelidikinya. Panggilan terakhir Puen Hidai adalah pukul 17.30 pada tanggal 2 April. Hubungi teman sekelas Tony. Namun, Tony pergi ke luar negeri. Berpartisipasi dalam kompetisi yang belum kembali. Saat Tang Kon melihat gambar mobil generasi kedua orang kaya itu, tiba-tiba teringat mobil itu, yang dikendarai Lee Dui Kiat pagi itu.